Tidak ada yang menyangka, seperti apa kematian mendatangimu dan dengan cara bagaimana Tuhan mencabut nyawa manusia. Isadora Duncan adalah seorang penari dari Amerika Serikat. Takdir tampaknya telah menyebabkan mobil memainkan peran yang tidak kecil dalam kehidupan Isadora Duncan. Beberapa kali dia terluka, terkadang serius, dalam kecelakaan mobil, dan pada tahun 1913 kedua anaknya, Deirdre, 5 tahun, dan Patrick, 3 tahun, bersama pengasuh mereka, tenggelam di Sungai Seine, dekat Paris, saat mobil mereka tergelincir ke sungai. Kemudian pada tahun 1913 dia terluka parah dalam kecelakaan mobil, dan pada Mei tahun 1924, dia pingsan ketika mobilnya bertabrakan dengan yang lain di Leningrad. Pada kesempatan lain dia lolos dari kematian karena tenggelam dan salah satu kecelakaan ini terjadi di Nice, Prancis di mana dia terbunuh. Pada malam hari Rabu, di tanggal 14 September tahun 1927, pada usia 50 tahun. Penari ternama Isadora Duncan membelitkan selembar syal sutra panjang di lehernya, lalu melangkahkan kaki keluar rumah. Isadora memiliki gaya berpakaian unik yang melengkapi gerakan tari dan kepribadiannya yang independen. Pada masa itu perempuan jarang menyetir mobil, tapi Isadora sangat modern, maka dia memutuskan untuk belajar mengemudi dengan sebuah mobil konvertibel mewah merek Amilcar. Sebelum masuk ke mobil, dia dikabarkan berkata kepada temannya, Mary Desti, dan beberapa rekannya, Adil, Mes Amis, Je vais à la gloire. Selamat tinggal, teman-teman, saya pergi ke kemuliaan. Dia tampak sangat elegan dalam mobilnya yang gemerlap dan syalnya yang berwarna cemerlang. Teman pria yang mengajarinya mengemudi memberi saran agar dia memakai mantel untuk melindungi pundaknya dari udara dingin, tapi Isadora menolak. Dia lebih memilih syal sutra panjangnya yang dilukis dengan tangan dari seniman kelahiran Rusia, Roman Chatov, yang dia belitkan dengan penuh gaya di lehernya. Maka Isadora pun duduk bersandar di mobilnya, tersenyum cerah secerah sinar matahari sementara kawannya mengajarinya cara menyalakan mesin mobil. Namun sesaat setelah si kawan menginjak pedal dan mobil mulai berjalan, malapetaka pun terjadi. Syal Isadora melayang ke belakang dan terjepit ban mobil, sementara sisanya masih membelit lehernya. Tubuh Isadora terseret keluar dari mobil dan sebelum ada yang bisa memotong atau menarik lepas syal dari lehernya, dia telah tewas di tepi jalan. Sebuah akhir yang konyol dan tragis. Isadora Duncan dinyatakan meninggal pada pukul 21.40 waktu setempat. Ia dikremasi setelah kematiannya, dan abunya ditempatkan di pemakaman Père Lachaise, Paris, Prancis. Seandainya hari itu Isadora meninggalkan syalnya di meja rias, dia mungkin masih akan hidup untuk menghibur lebih banyak penonton dengan gerakan-gerakannya yang anggun. Namun dia justru meniru kematian anak-anaknya, yang telah meninggal 14 tahun sebelumnya dalam kecelakaan mobil. Duka dan penderitaan selama bertahun-tahun membuat Isadora kehilangan keyakinan pada Tuhan, dan pada akhirnya kehilangan nyawa. Tapi yang tak pernah hilang dari dirinya, bahkan pada momen kematiannya sekalipun, adalah kecintaannya pada fashion. Setelah kematiannya, Isadora terus mengilhami seniman kontemporer di seluruh dunia. Ada lebih dari 40 buku tentang Isadora, begitu pula banyak gambar, lukisan, pahatan, 2 film, belasan film dokumenter televisi, dan beberapa drama serta puisi yang mengisahkan hidupnya.